episode ini pengen ngangkat gimana kinerja para kepala daerah yang waktu kampanye pilkada itu didukung sama Pak Jokowi. Kenapa ini jadi penting? Karena buat membuktikan andaikan disebut 2 periode Pak Jokowi sebagai presiden dinilai berhasil, tidak kemudian orang yang dia dukung juga bisa seperti dirinya. Pak Jokowi itu bukan mesin fotokopi, begitu ditempel maka hasilnya bias, sama persis. Setidaknya calon kepala daerah yang didukung itu bukan dating, ketemu sebentar, minta foto, selesai. Bukan yang begitu. Yang didukung itu ya minimal bertemu beberapa kali sampai waktu kampanye Pak Jokowi bersedia membantunya agar setidaknya warga di mana kepala daerah yang nyalon, yang masuk orang dekat mantan presiden tidak kemudian dapat jaminan kinerjanya baik juga, disebut seolah-olah tidak terpaut jauh sama Pak Jokowi. Kalau tidak salah waktu mau pilkada ada 80-an pasangan calon kepala daerah yang minta ketemu. Tidak jamin dari mereka semua itu, nggak semuanya juga serius mau mendengar, berdiskusi, belajar dengan pengalaman Pak Jokowi. Pasti sebagian besar hanya sekedar foto bareng. Kemudian foto itu dicetak buat baliho, buat posting medsos. Intinya seakan mendapat dukungan. Om Begawan sih nggak menghitung dari segitu banyak. Ada berapa yang berdampak menang pilkada. Yang pasti di pilkada Karanganyar sama Klaten itu mati kutu. Nggak ngefek sama sekali. Foto bareng ketemu Pak Jokowi kalah juga di episode ini. Om Begawan wis ra ameh utak-utik itu, sebab wis berlalu. Kita coba bedah siapa kepala daerah yang tidak sekedar foto bareng, tapi benar-benar didukung, coba dimenangkan Pak Jokowi, dan apakah kinerjanya berdampak positif ke masyarakat? Saya akan melihat bagaimana cara atau progres Gubernur Jawa Timur yakni Bu Khofifah, lalu Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi. Dan kemudian yang terakhir Wali Kota Solo Bung Respati Ardi. Sebelum saya kupas lebih detail, kira-kira mereka itu gimana hasil kerjanya? Apakah perjalanan kepemimpinan mereka jelang bulan ke-6 itu memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan ekonomi rakyat? Jangankan peduli. Atau berusaha mengatasi persoalan-persoalan rakyat. Lah, mereka aja pada bingung mau ngapain. Tidak usah kita bandingkan dengan Mas Pram, gubernur di Jakarta yang merupakan kader PDIP. Dan dari 80 calon kepala daerah yang nemui Pak Jokowi, bisa dipastikan tidak ada yang dari PDIP. Kang Deddy Mulyadi, yang dari Gerindra saja nggak ikut-ikutan nemui Pak Jokowi loh. Apa kinerjanya nggak bagus? Ya, jauh sama 3 nama yang udah saya sebut itu. Dan apakah setidaknya orang kayak Bu Khofifah, Pak Lutfi, Mas Respati merasa terbebani. Udah didukung Jokowi tapi nggak bisa kerja. Ya kan? Ketiganya nggak merasa membawa nama baik mantan presiden Pak Jokowi sendiri. Tidak merasa punya beban moral. Duweni perasaan tanggung jawab sosial pada warga di 3 daerah yang didukungnya itu. Ya memang begitulah faktanya. Pak Jokowi wis ogah mikir, apakah yang dia dukung kerja bener apa luput, nggak urusan. Dia merasa bila di antara para pemilih yang memilih orang yang didukung Pak Jokowi, itu ya salahnya pemilih. Sikap yang begitu itu menampakkan sisi egoisme. Kenapa sih? Tidak ada rasa ikut malu, Handar Beni turut merasa bersalah. Andai kepala daerah yang dia dukung, kerjanya tidak seperti yang diharapkan. Misal, kami keluar makan bareng-bareng, aku minta di Pecel Madiun di sudut kota. Begitu pada mulai makan, mereka merasa kurang enak. Ya, ada perasaan bersalah. Ini sih sikap pada orang yang duweni rasa tanggung jawab. Sedang orang yang cuek, tidak punya empati, yang dipikir hanya kekuasaan saja, ya bablas aja. Apa pernah tuh warga Jateng, warga Jatim sama warga Solo pada merasa ditipu oleh promosinya Pak Jokowi? Sebab masih ada kandidat lain yang sebenarnya jauh lebih mumpuni buat pertarungan di 3 daerah itu. Silakan tanya ke warga Jawa Timur. Apa ada bandingannya hasil kerja Bu Khofifah sama Bu Tri Risma hari ini? Jauh banget.
Dan ini bukan berarti Om Begawan tak bisa move on. Masih kepikiran atas kekalahan Putri Risma hari ini waktu Pilgub November lalu. Enggak lah. Justru sewaktu sekarang Bu Khofifah mimpin, kita bisa membandingkan, minimal membayangkan cara Bu Risma mimpin Surabaya. Kalau Bu Risma belum pernah jadi kepala daerah, itu nggak bisa dibandingkan cara mengorkestrasi kebijakan. Kalau pada nggak percaya, jangan nanya tentang kepemimpinan ketua muslimat pada orang PDIP. Jelas subjektif. Tanya saja cara Gubernur Jatim itu bekerja pada para pemilihnya. Tanya model kepemimpinan Bu Risma di Surabaya. Bintang sangat tidak imbang. Maka jawaban yang keluar dari mulut mereka bisa lebih dari separuh yang nyesel. Benar sih, belum pernah ada survei atau penelitian khusus tentang kepemimpinan Bu Khofifah. Kita juga nggak bisa menilai dari sekedar survei kepuasan publik yang dilakukan lembaga survei. Mengapa nggak bisa dijadikan patokan? Sebab jawaban yang disodorkan sama lembaga survei itu antara puas dan tidak. Dan kalimat pertanyaannya itu sudah dibuat sedemikian rupa di mana responden bakal menjawab puas. Coba buat pertanyaan dengan jawaban terbuka. Dengan meminta pendapat mereka, dengan melandasi jawaban yang sifatnya argumentatif, tak jamin hasilnya beda. Di Jawa Timur, meski ada berbagai kasus-kasus yang menarik perhatian nasional, nyatanya Bu Khofifah, ya diam 1000 bahasa nggak turut ngebantu nyari solusi terbaik. Contoh kasus penahanan ijazah buruh oleh perusahaan di kota Surabaya. Kan dia nyari gampangnya, minta dinas pendidikan menerbitkan ijazah pengganti. Maunya yang nyita ijazah itu nggak kena hukuman apapun. Kan jelas banget yang salah siapa. Dan sikap gubernur itu menyelesaikan masalah, tapi membiarkan yang salah. Pemimpin yang baik, tidak hanya mencarikan solusi, jalan keluar, tapi juga menghukum pihak yang salah. Lah kalau yang salah dibiarkan, makin menjadi. Kemudian di soal sound horeg, yang dinyatakan haram oleh MUI. Mana kedengeran tuh Bu Khofifah coba bersikap tentang hal ini. Padahal keributan tadi skalanya bukan di satu wilayah saja loh. Ada beberapa kabupaten yang terkena dampak ini. Yang mengharamkan kan juga MUI Jawa Timur. Begitu itu dia nggak merasa turut punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan sama-sama mencari jalan keluar terbaik, itu di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, di mana Pak Lutfi sempat dibantu kampanye sama Pak Jokowi. Apakah bisa bersikap tegas atas masalah-masalah yang muncul? Contoh sederhana, baru saja di Kabupaten Pati terjadi gejolak. Bupati mau menetapkan kenaikan PBB 250% dengan alasan sudah 10 tahun tidak naik. Sampai tersebar viral seorang pejabat daerah dihadapi sama rakyat otot-ototan tentang penyitaan air minum hasil donasi warga. Demo memprotes kebijakan kepala daerah. Itu belum dijalankan, tapi sudah bikin keributan. Begitu rebut, gubernur baru turun tangan. Sebagai gubernur, pasti dia ngerti dinamika di daerah. Rencana atau dokumen RAPBD itu diajukan ke provinsi untuk direview, dikaji, diteliti, termasuk di dalamnya rencana kenaikan pajak bumi bangunan. Pak Lutfi sebenarnya punya kelebihan buat mengantisipasi problem-problem atau potensi konflik yang akan mengganggu daerah. Kenapa rencana ini bisa lewat begitu saja? Itu beneran sulit diterima akal sehat. Harusnya sebelum Pemda Pati mengumumkan rencana itu sudah dievaluasi duluan sama tim gubernur. Nyatanya tetap nyelonong saja menimbulkan perkara di Pati. Itu baru satu kasus loh. Ada yang seriusan menimbulkan kerugian material rakyat yang nominalnya sangat besar. Adalah Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Koperasi yang beroperasi di berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Di Solo, kerugian mencapai Rp 16 miliar. Kemudian di Boyolali tembus 6 miliar. Dan yang paling fantastis, di Salatiga, mau tahu berapa duit rakyat yang tertipu koperasi? Tembus Rp 1 triliun. Gendeng paedian kuwi. Dan sampai sekarang itu si pimpinan koperasi belum ketangkep sama sekali.
Pak Lutfi apa merasa punya beban? Ada rasa emosi karena warganya ditipu? Sama sekali tidak. Kita belum mendengar pemerintah provinsi berniat nguber kemana para pelaku dan penanggung jawabnya. Itu sing tak angkat baru 3 daerah, padahal BLN beroperasi lebih dari 3 daerah. Dan peristiwa ini apa? Menarik atau menggerakkan Pak Jokowi merasa kasihan sama warga yang dirugikan? Tidak sama sekali. Semua ya paham itu bukan tanggung jawab Pak Jokowi. Namun dengan kejadian penipuan ini, apa dia nggak mesakne warga yang tertipu? Yang minimal punya ide atau sikap yang bagaimana, yang memperlihatkan hal serupa itu masuk pidana. Om Begawan sendiri tidak banyak berharap, apalagi membayangkan nek kemudian Pak Jokowi turut merasa tanggung jawab menciptakan situasi negara yang lebih kondusif. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi para kepala daerah, yang dikampanyekan sama Jokowi, ya murni tanggung jawab mereka sendiri. Ketiganya sih masih lumayan, nggak bisa dibayangkan bila di Jakarta yang menang Kang Emil alias Ridwan Kamil. Sekarang politisi Golkar itu malah berurusan sama kasus korupsi dan kasus selangkangan. Masa iya seorang mantan presiden nggak ngerti track record Kang Emil? Apa iya sebelum dia mendukung seseorang tidak memeriksa, tidak memverifikasi apakah yang dia dukung itu punya komitmen, dedikasi, dan integritas pada nilai-nilai kebenaran. Salam Begawan, sampai jumpa.